Jadi ibu aku itu cintanya Gamgam waktu muda ya? Tanya Berlian lirih di dalam mobil saat Agam mengantarkannya ke kampus. Padahal sedari tadi Berlian diam saja, namun begitu mau sampai di depan gerbang, Berlian malah membawa topik tadi pagi. Agam menghela napas sejenak. Tangan kirinya mengurai kedua tangan Berlian yang bertautan untuk digenggam. Sudah tidak lagi, jawab Agam. Meskipun sudah tidak lagi. Berlian masih gak percaya kalau Gamgam menikahi anak dari wanita yang dulu Gamgam cintai. Rasanya aneh aja, ucap Berlian. Tatapannya kosong. Bukan seperti itu Berlian. Lalu seperti apa? Gamgam sudah tahu kalau ibu kandung Berlian itu cinta pertama Gamgam. Tapi kenapa Gamgam gak pernah cerita sama Berlian? Berlian sedikit menaikkan nada bicaranya. Oh, atau selama ini Gamgam melihat Berlian sebagai wanita itu gitu? Tanya Berlian yang membuat Agam tak bisa bicara. Berlian harap enggak, ucapnya. Tanpa menunggu Agam menjelaskan. Berlian membuka pintu mobilnya cepat kemudian berlari memasuki gerbang dan tidak memberikan kesempatan untuk Agam berbicara. Sialan, hari pertamanya ngampus ternyata jauh dari kata baik. Agam memandang hampa punggung gadis yang berlari memasuki gerbang kampusnya. Sesak sekali melihat Berlian seperti itu. Agam yakin, sekarang dia tidak mempunyai rasa apapun lagi dengan Anjali. Dan Agam juga berani bersumpah kalau dia tidak pernah melihat Berlian sebagai Anjali sekarang. Tidak pernah. Dulu Agam akui, dia sempat melihat diri Anjali pada Berlian, namun itu dulu. Sekarang Berlian dan Anjali jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Anjali ya Anjali, wanita yang pernah mengisi hati Agam dulu, sedangkan kini, hatinya sudah terisi penuh dengan bocah kecil itu. Ark, maki Agam seraya membenturkan kepalanya ke setir mobil. Seharian di restoran Agam tidak fokus sama sekali. Moodnya langsung turun dan lebih mengurung diri di ruang kerjanya. Hari ini dia tidak akan turun ke dapur dulu. Takut karena moodnya buruk akan berdampak BM pada rasa masakannya. Ini semua karena wanita itu yang datang tiba-tiba datang tanpa pikir panjang langsung menemui Berlian yang tidak tahu apa-apa. Padahal setahu Agam Anjali tidak mengetahui rumahnya. Yang mengetahui rumahnya hanya teman dekat saja, macam Romi dan Raul. Oh iya, Raul kakak dari Anjali itu yang pasti memberikan alamat rumahnya. Keluarga dengan ayahnya yang menyukai India itu sudah buruk di mata Agam. Mereka tidak bertanggung jawab dan juga egois. Suara ketukan pintu dari luar tuangannya membuat Agam menoleh. Permisi Pak. Masuk, jawab Agam sambil merapikan pakaiannya. Biarkan dia sedang dalam keadaan tidak bersemangat. Setidaknya tidak menghilangkan kesan berwibawa sebagai bos dari restoran Gusto Italiano ini. Ada Pak Raul di depan, ucap pelayan wanita yang tadi mengetuk pintu. Ketika nama Raul disebut, ekspresi wajah Agam kian datar. Moodnya anjlok. Ada apa pria itu datang ke restorannya lagi setelah mencari ribut dengannya? Agam berdehem kemudian membenarkan kerak kemejanya. Tangannya dengan pelan membuka laptop seolah-olah dia sangat sibuk. Bilang sama dia, saya hari ini sedang tidak bisa diganggu, ucapnya. Gimanapun, pokoknya Agam tidak mau menemui manusia satu paket dengan Anjali itu hari ini. Pikirannya penuh akan bagaimana caranya menjelaskan semua ini pada Berlian istri kecilnya yang tengah marah. Baik Pak, akan saya sampaikan. Jangan lupa tutup pintunya lagi. Kalau dia memaksa bertemu, panggil satpam dan usir saja dia, perintah Agam. Baik Pak, saya permisi. Setelah pelayan itu pergi, Agam membuang napas kasarnya. Menutup laptop secara cepat dan mengacak wajahnya hingga memerah. Sialan. Mana pesannya pada Berlian tak kunjung dibalas oleh gadis berambut indah itu meskipun statusnya aktif. Ini harus dibereskan sebelum mereka tidur.
Malam ini kalau bisa Agam culik Berlian untuk tidur di dalam kamarnya dan mencoba menjelaskan situasinya. Tidak peduli. Kalau Berlian mau teriak-teriak, yang penting gadis itu tidak marah lagi padanya. "Berlian sudah pulang, Ma?" tanya Agam begitu dia masuk ke dalam rumah. "Ada di kamarnya, tumben banget kamu pulang sore gini." Mama Lara memperhatikan penampilan Agam. Anaknya itu tidak bau dapur tapi leceknya minta ampun. Mukanya kusut seperti jemuran yang belum disetrika. "Agam lagi males masak, Ma, jadi tadi cuma kerja di ruangan aja." "Agam ke kamar dulu." Begitu selesai menyalami tangan Mama Lara, Agam lekas menuju ke kamarnya sambil melirik sebentar pintu kamar Berlian yang tertutup rapat. "Tunggu dulu," cegah Mama Lara seraya mematikan siaran televisi yang menampilkan kericuhan mahasiswa sedang demo. "Mama mau ngobrol sama kamu. Soal tadi pagi," lanjutnya. Mama Lara ingin kejelasan saja. Tidak terbayang saat Agam mengetahui fakta bahwa Anjali, gadis yang selalu ada di dalam dompet Agam itu, ternyata ibu dari Berlian. Agam menggeleng, "Tidak ada yang perlu dibicarakan, Ma. Anjali memang ibu Berlian, Agam tahu dari Romi waktu itu di rumah sakit." Meskipun begitu, Agam tidak akan pernah membiarkan Anjali dan keluarganya mengambil Berlian. Agam hendak melangkah lagi, namun kalimat Mama Lara membuat Agam terdiam sejenak. "Kamu baik-baik saja?" tanya Mama Lara ragu. Mama Lara tahu perasaan Agam, dari kecil dia terbiasa menceritakan apapun kepada Mama Lara. "Agam baik-baik saja, Ma." "Mama jangan khawatir," jawabnya lalu pergi menuju kamarnya. Dia akan membersihkan diri dan menyeret Berlian agar masuk ke dalam kamarnya. Kalaupun itu gagal, dia yang akan masuk ke kamar gadis manis itu lalu mengunci pintunya serapat mungkin. Simpel kan? Bagaimanapun caranya Agam harus bisa meyakinkan Berlian kalau dia sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang tubuh Agam sudah wangi, rambutnya sudah rapi, bulu di rahangnya pun sudah tipis. Malam ini sebelum makan malam tiba, Agam mendekati pintu kamar Berlian. Tak mengetuk pintunya, dia langsung menarik gagangnya. Namun, sayang ternyata Berlian telah menguncinya. Tidak biasanya anak ini mengunci pintu kamarnya. Biasanya juga pintu kamar ini sedikit terbuka meskipun sang empunya sudah tertidur lelap. "Sial," gumam Agam tak sadar mengacak kembali rambut yang telah dia sisir. Tak kehabisan akal, Agam menuruni tangga, kemudian menuju dapur. Di sana Mama Lara sedang menyiapkan makan malam. Masakannya begitu harum. "Berlian gak turun ikut masak, Ma?" tanyanya basa-basi. "Enggak, biarin aja. Kasihan dia, hari pertama ngampus. Belum lagi pasti kepikiran sama wanita yang meluk dia tiba-tiba pagi tadi." Jawabnya sembari membalikan ayam goreng dalam wajan berisi minyak panas itu. "Agam boleh pinjam kunci cadangan kamar Agam gak?" tanyanya langsung mengganti topik. Seingat Agam, mamanya Sealali menyimpan semua kunci cadangan dalam satu tempat di kamarnya. "Buat apa?" "Tadi punya Agam kayaknya ketinggalan di restoran," jawabnya. "Ya sudah, besok ambil aja ke restorannya." "Gak bisa, Ma, takutnya hilang di mana gitu." Jadi Agam perlu buat jaga-jaga, alibinya lagi. Mama Lara mengerutkan keningnya, memandang curiga ke arah putra tunggalnya itu. "Ya sudah, Mama ambilin." Gak usah, Ma, biar Agam yang ambil. Mama fokus aja masaknya. Kuncinya ada di kamar Mama kan? Iya, di lemari rak kedua di sana ada wadah yang warnanya ungu. Cari aja. Berlian tengah membersihkan masker wajah pada pipinya. Malam ini memutuskan untuk tidak membantu Mama Lara memasak sebab malas bertemu dengan Agam. Niatnya juga tidak akan ikut makan malam. Berlian masih kesal dengan asumsinya sendiri kalau Agam memandangnya sebagai wanita itu. Yang sialnya adalah wanita yang telah melahirkannya.
Sebenarnya, Berlian tidak masalah mau siapapun ibunya sebab Berlian sudah tidak peduli lagi. Dulu saat tahu kalau Mama Lara bukanlah ibu kandungnya. Memang Berlian sering bertanya dan mau bertemu dengan ibu kandungnya. Tetapi setelah mendengar pengertian Mama Lara juga kasih sayang dari perempuan itu yang begitu melimpah membuat Berlian tak lagi menaruh harap. Baginya Mama Lara sudah lebih dari cukup. Tak perlu lagi ada wanita lain yang mengaku sebagai ibu kandungnya. Terlebih lagi kalau ibu kandung itu mantan gebetan Agam. Ceklek. Om Agam? Tanya Berlian terkejut. Apalagi saat Agam kembali mengunci pintu kamarnya. Dan menyimpan kuncinya di atas lemari sehingga Berlian tidak bisa mengambilnya. Pun kunci satunya lagi yang tergeletak di meja rias turut Agam ungsikan ke atas lemari. Kenapa dikunci? Buka gak? Enggak, balas Agam. Dengan santainya Agam tidur di kasur Berlian. Menepuk sisi kosong di sampingnya agar Berlian ikut berbaring di sana. Buka gak Om? Kalau gak dibuka Berlian bakal teriak biar Mama tahu, ancamnya yang tak mempan sama sekali. Teriak aja, palingan tetangga juga ikut datang ke sini, jawabnya. Kenapa panggilannya berubah lagi? Tanya Agam, karena dia kembali dipanggil Om. Terserah Berlian lah, jawabnya berkecak pinggang sembari menghampiri Agam. Berlian menarik tangan Agam agar menjauh dari ranjangnya. Awas gak? Berlian mau tidur, besok mau ngampus lagi. Malam ini mau istirahat banyak. Ah! Berlian kembali menarik Agam. Namun malah Agam menariknya balik hingga gadis itu terjerembab di sisi Agam. Jelas aja tenaga keduanya berbeda jauh. Berlian kalah dan sekarang tubuhnya telah Agam kunci menggunakan tangan dan juga kakinya. Lepasin. Berlian gak mau dekat sama Om Agam. Agam tetap mempertahankan posisi itu walaupun Berlian meronta-ronta, memukul, mencubit dan bahkan menggigit lengannya. Tak peduli, yang jelas Agam ingin memeluk istrinya lagi malam ini. Sudah 5 menit, Berlian akhirnya berhenti juga. Dia lelah mencoba melepaskan diri dan juga mengoceh dalam kurungan Agam. Agam merapikan rambut Berlian yang berantakan. Sedikit mengelap keringat yang ada di dahi istrinya itu. Dengarkan saya Berlian. Dulu Anjali memang wanita tercantik yang pernah saya lihat. Dulu dia adalah perempuan yang pernah hinggap di hati saya. Agam mencoba menjelaskan semuanya pada Berlian meskipun gadis dengan bibir pink menggoda itu tidak memintanya. Tapi, pada saat dia menghilang dan ternyata melakukan kesalahan yang cukup fatal bersama dengan papa kamu, Romi. Saya sudah tidak pernah lagi menaruh namanya di hati saya. Jantung Berlian berdekat lebih kencang. Perkataan Agam entah kenapa membuatnya sedikit tenang. Sekarang, kamu adalah istri saya. Wanita yang mengisi hati saya. Dan jujur Berlian, ketika saya melihat kamu pertama kali sebagai sosok wanita dewasa. Kamu sudah menarik perhatian saya, lanjutnya yang membuat pipi Berlian memerah. Bohong, ujar Berlian sambil menyembunyikan wajahnya di dada Agam. Agam membuat wajah Berlian menatapnya. Saya gak bohong. Itu memang kenyataannya, bisik Agam pelan. Wajahnya mendekat dan mengecup lembut kening Berlian. Percaya sama saya dan jangan panggil Om lagi. Ingat aku bukan Om kamu. Berlian mengerjap, otaknya mencerna semua kalimat Agam. Sialnya tubuh dan otak Berlian merespon positif kalimat yang keluar dari bibir tipis Agam. Mencoba untuk percaya, Berlian akhirnya mengangguk meskipun ragu. Berlian juga menggigit bibirnya sedikit sehingga membuat Agam salah fokus. Boleh cium lagi? Tanyanya. Berlian tak menjawab, Agam tangkap itu sebagai tanda persetujuan. Wajah Agam mendekat, mencoba menghirup wangi vanila yang menyegarkan dari tubuh Berlian sebelum merasakan bibir manis gadis itu. Agam Berlian turun. Makanannya sudah siap,
teriak Mama Lara dari meja makan. Membuat Agam urung melakukan hajatnya. Usai mengantarkan berlian ke kampusnya, kini Agam menuju rutinitas biasanya. Memasak di dapur restoran Gusto dan menyajikan makanan terbaik untuk para pelanggannya. Pokoknya Agam tidak mau restoran yang dia dirikan hanya viral sementara. Sebisa mungkin Agam mempertahankan para pelanggan agar betah berada di restorannya. Dimulai dari keramahan para pelanggannya, servis yang mereka berikan, dan yang paling penting ada cita rasa makamnya yang berbeda dari yang lain. Agam juga menyediakan kotak saran di dekat pintu agar dia bisa tahu apa saja kekurangan yang restoran ini miliki. Sampai memasang wifi gratis sebab kebanyakan yang nongkrong di sini adalah mahasiswa dengan tugas bejibunnya. Biarpun mereka cuma bisa pesan minuman saja, yang penting mereka konsisten datang ke restorannya. Agam sampai mewanti-wanti karyawan di sini agar terus tersenyum meskipun moodnya sedang buruk. Ya, pengecualian dirinya yang moodnya buruk malah ngurung di ruangan. "Semuanya aman?" tanya Agam begitu memasuki dapur. "Aman, Pak," jawab salah satu chef. Di sini ada 3 orang chef dengan tugasnya masing-masing. Tentu saja Agam menyeleksi mereka lumayan ketat dulu. "Cuman ada beberapa alat dapur yang mesti diganti, Pak," lanjutnya. Nanti bilang saja ke admin biar diurus, yang penting ada catatannya di laporan keuangan, saya gak bakal marah," jawab Agam, kemudian mencuci tangannya hingga bersih setelah mengenakan seragam memasaknya. "Baik, Pak." Agam mengangguk. "Ada pesanan apa yang belum dimasak?" "Pizza, spaghetti sama lasagna, Pak." "Lasagna biar saya yang buat." "Baik, Pak." Agam menyiapkan bumbunya. Lasagna merupakan menu bestseller kedua setelah rigatoni with ragu sapi. Agam menumis daging yang sudah dicincang dengan sedikit minyak hingga berubah warna. Tak lupa menambahkan bawang putih dan bawang bombay cincang lalu mengaduknya hingga layu. Setelah itu, Agam tambahkan jamur, saus tomat cincang, dan air ke dalam tumisan, kemudian tinggal menunggunya hingga meletup-letup. Membuat lasagna ini cukup ribet, belum membuat kulitnya dan juga sausnya sendiri. Tapi Agam begitu menikmati proses memasak ini. "Mohon maaf Pak Agam, di luar ada Pak Raul lagi," jelas staf yang kemarin juga menyampaikan hal sama. "Bilang kalau saya sedang sibuk," jawabnya. Hari ini pun Agam sedang tidak ingin diganggu. "Baik Pak," staf itu hendak keluar dapur lagi dan menyampaikan pesan Agam ke Raul. Namun, melihat Raul yang ternyata ikut masuk ke dalam dapur, staf itu mengurungkan niatnya. "Lo gak sesibuk itu buat nolak ketemu sama gue, Gam," ucap Raul. Agam mengepalkan tangannya. Para stafnya sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Berpura-pura menutup telinga dengan apa yang bosnya itu bicarakan. Keluar, titah Agam pelan namun penuh penekanan. Agam sama sekali tidak melihat Raul. Dia membelakangi Raul dan masih memasak lasagnanya. "Ada hal yang harus gue bilang sama lo, Gam. Ini penting. Please jangan hanya karena masalah kecil itu lo jadi bersikap kekananan kayak gini." Raul mengacak rambutnya. Dia tidak senang dengan sikap Agam yang tengah marah padanya. "Sepele? Hal sepele lo bilang?" tanya Agam. Dia mematikan kompornya. Kini memandang Raul tajam. "Menurut lo perasaan gue ini sepele? Lo itu psikolog, harusnya tahu situasi gue," bisik Agam pelan karena dia tidak mau para stafnya mengetahui masalah bosnya. "Pergi ke ruangan, gue mau lanjutin masak," titahnya. Kemudian kembali membelakangi Raul dan menyibukkan diri untuk memasak. Tak mau lama berdiam diri di sini, Raul pun akhirnya memasuki ruangan kerja Agam. Agam menggerutu sepanjang memasaknya. "Sepele? Dia bilang sepele? Apa dia tidak berpikir kalau Agam pernah menyukai 2 orang perempuan dan itu merupakan ibu dan anaknya?" Agam juga merasa bersalah pada berlian sebab dulu dia melihat sosok Anjali dalam tubuh gadis itu.
Meskipun itu dulu tetap saja kalau mengingatkannya akan membuat Agam sakit, apalagi perasaan berlian. Agam kembali mematikan kompornya, dia tidak fokus sekarang. Kamu teruskan masakan saya, titahnya pada salah satu chef kemudian melepas apron dan juga topi kokinya. Agam akan menemui Raul sekarang. Ada apa? Tanya Agam langsung. Tak ada basa-basi, tak ada senyum ramah. Agam kesal dengan sikap Raul akhir-akhir ini. Anjali butuh lo, jawab Raul yang membuat kedua alis Agam mengkerut. Butuh apa katanya? Butuh Agam? Buat apa? Semuanya sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Anjali Raul. Gue bukan siapa-siapanya. Anjali pengen ketemu lo lagi sama berlian, ucap Raul, tiba-tiba raut wajah mengerasnya berubah sendu. Gue juga mau minta bantuan lo. Agam tidak menjawab. Dia sekarang lagi di rumah sakit, kondisi tubuhnya buruk. Dia kena KDRT dari suaminya terus sekarang Anjali juga terlilit hutang, jelas Raul yang membuat Agam sedikit shock. Pantas saja tubuh Anjali begitu kurus dengan wajah pucat serta lingkaran hitam di bawah matanya yang indah itu. Gak ada urusannya lagi sama gue dan berlian. Sekarang lo pergi dari restoran ini. Agam tak mau tahu, itu bukan urusannya. Dia tidak ada kewajiban untuk membantu Anjali. Kata Anjali, lo udah nikahin berlian. Selamat ya udah bisa nikahin cewek yang lo suka dan buat Anjali mengidap kanker rahim, sindir Raul datar. Maksud lo apa? Agam tidak mengerti kenapa berlian sampai dibawa-bawa begini. Semenjak anak itu lahir, semua kehidupan Anjali hancur Gam. Adik gue sakit, dia gak bisa punya anak lagi sama suaminya dan berakhir kena KDRT. Lo gak tahu sakitnya gue jadi seorang kakak Gam lihat adik gue jadi begini. Ini semua karena dia melahirkan berlian. Teriak Raul yang membuat Agam naik pitam. Brengsek lo. Tak tahan Agam melepaskan tendangannya membuat tubuh Raul terdorong ke lantai. Tak hanya itu, Agam menarik salah satu kerak kemeja Raul dan melayangkan pukulan di wajah psikolog itu sampai hidungnya mengeluarkan darah. Bukan salah berlian. Ini semua salah Romi. Dia yang buat Anjali hamil dan melahirkan berlian. Gak seharusnya lo menyalahkan gadis tidak berdosa itu, brengsek. Raul tidak terima. Dia membalikan posisi dengan mendorong tubuh Agam dan memojokkannya ke dinding. Iya. Salah mereka berdua yang buat Anjali sakit. Bukan salah berlian, anjing. Agam kembali menendang dada Raul. Sangat tidak terima sekali istrinya diperlakukan seperti ini. Raul menyeka darah yang keluar dari hidungnya. Senyuman miring dia keluarkan meremehkan Agam. Terserah. Yang gue mau sekarang lo bertanggung jawab atas berlian dengan cara biayai semua pengobatan Anjali dan juga lunasi hutang-hutang adik gue. Kedua mata Agam membola. Gak bisa. Karena itu bukan kewajiban gue. Lo sebagai kakaknya yang harusnya membantu adik lo Raul, balas Agam. Meskipun unganya mungkin cukup untuk melunasi hutang Anjali. Tapi Agam tidak mau membuang uang yang selama ini dia kumpulkan susah payah untuk hal yang tidak penting. Oke, gue minta maaf sama lo soal semuanya. Tapi lo harus bantu Anjali. Paksa Raul. Tatapan egonya sudah melemah. Agam kembali menggeleng. Dia tidak mau. Kalau lo bisa biayai pengobatan berlian. Gue janji. Keluarga kita gak akan ganggu keluarga lo lagi, janjinya. Penawaran yang bisa menguntungkan Agam. Agam berpikir sejenak. Dia ingin hidup tenang bersama mama dan juga berlian. Tak mau lagi berurusan dengan keluarga yang kacau itu. Oke, gue bisa bantu itu. Asal ada perjanjian tertulis nanti. Tegas Agam yang disetujui oleh Raul karena dia sendiri kewalahan menghadapi masalah adiknya. Nanti malam datang ke rumah sakit Rembulan. Di sana gue buat perjanjian tertulisnya.
Agam mengangguk. Tangan kanannya terangkat mengarah ke pintu ruangan yang tertutup. "Silakan keluar," ucapnya tanpa beban. Malam ini, Agam menepati janjinya. Dia datang ke rumah sakit rembulan setelah selesai dengan pekerjaannya di restoran. Agam ingin semuanya cepat selesai. Dia terburu-buru dan bahkan lupa mengabari orang rumah kalau dia pulang lambat sekarang. Sesampainya di rumah sakit, Agam lekas melangkahkan kaki panjangnya menuju ruang rawat Anjali. Ruang rawat jelas 3 yang terdapat banyak pasien lain juga di dalamnya membuat Agam sedikit kesal dengan Raul. Bisa-bisanya kakaknya itu membiarkan Anjali terbaring di tempat ini. Tapi itu bukanlah urusannya. Sekarang dia akan menuju ruang resepsionis dan membayar tagihan Anjali. Berapapun uang yang dia keluarkan, Agam tidak masalah. Asalkan Anjali dan keluarganya tidak lagi mengaitkan apapun dengan berlian. Berlian milikinya dan Mama Lara, tidak ada yang boleh mengakuinya lagi meskipun itu ibu kandungnya sendiri. Agam terlanjur muak. Ini, tanggihan semuanya sudah lunas. Sekarang mana surat perjanjinya biar gue tanda tangani, jelas Agam di hadapan Romi. Keduanya kini masih berdiri di depan ruang rawat, Agam tidak masuk ke dalamnya. "Masuk dulu, Anjali pengen ngomong sama lo." Raul masih memegang erat kertas berisi surat perjanjian di tangannya. "Gak. Dia bukan urusan gue, Raul. Untuk terakhir kali. Biarkan Anjali ngobrol sama lo untuk terakhir kalinya. Setelah itu gue mau bawa dia ke Singapura dan kita gak bakal ganggu lo lagi," jelas Raul. Sebenarnya biaya pengobatan yang Raul minta dari Agam itu juga agar sahabatnya ini bisa datang ke rumah sakit dan bertemu dengan Anjali. Sekali ini aja. Mohon Raul yang membuat Agam mau tidak mau masuk ke dalam ruang rawat kelas 3 ini. Dengan syarat Agam harus tanda tangan lebih dulu dan menerima surat perjanjian mereka. Ada banyak pasien juga di sini namun terhalang oleh tirai-tirai berwarna hijau. Tiba di berangkar Anjali, Agam hanya diam tanpa berniat menyapa. Gadis yang dulu Agam cintai itu menutup matanya, bibirnya kering pecah-pecah. "Dek, Kak Agam udah datang," bisik Raul di telinga Anjali. Nadanya begitu lembut karena dia sangat menyayangi adiknya. Anjali membuka matanya, wajah Agam yang datar adalah hal yang dia lihat. Anjali menarik kedua sudut bibirnya. Mencoba membuat Agam juga ikut tersenyum meskipun hasilnya nihil. "Aku minta maaf Kak Agam atas sikap aku kemarin yang gak sopan. Tapi itu karena aku rindu anakku berlian." Anjali menahan napasnya sejenak sebelum melanjutkan kalimatnya. "Maaf juga soal aku dan Kak Romi yang membuat Kak Agam kecewa. Aku gak tahu kalau ternyata Kak Agam juga cinta sama aku dulu," lanjutnya yang membuat Agam ingin memutar bola matanya malas. "Tidak lagi. Itu sudah masa lalu," jawab Agam cepat. Anjali mengangguk lemah. "Iya, itu dulu. Kalau tahu bakal begini juga aku pasti gak bakal terima Kak Romi dan milih Kak Agam waktu itu. Tapi kenapa Kak Agam gak ngucapin kalau suka?" Agam geram. Dia tidak suka topik ini. "Setelah semuanya terjadi kamu baru bisa berbicara seperti itu, Anjali. Sayang sekali kalimat kamu itu sudah sangat terlambat." Agam sedikit menunduk untuk membisikkan sesuatu ke telinga Anjali. "Dengar. Semuanya sudah selesai, kamu tidak ada urusan lagi dengan saya dan juga berlian. Sudah ada surat perjanjian yang menyatakan kalau keluarga kamu tidak boleh mengganggu keluarga saya lagi." Agam menegakkan tubuhnya. "Baiklah Anjali, saya permisi." Agam berbalik hendak berpamitan untuk yang terakhir kalinya bertemu dengan sahabat baiknya Raul. "Gue balik berlian?" tanya Agam terkejut begitu melihat berlian dengan pakaian kampusnya berdiri di belakang tubuh Raul yang juga melihat ke arahnya. Wajah berlian memerah begitu melihat Raul dan juga Anjali di sana.
Ditambah lagi tadi Berlian melihat sedekat apa Agam berbisik dengan Anjali. "Berlian, tunggu." Agam menghampiri Berlian, namun sayangnya gadis berambut ikal itu sudah berlari keluar ruangan. "Sial," gumam Agam. Dia kembali berbalik dan berhadapan dengan Raul. "Ini terakhir kali kita ketemu. Tapi gue gak bakal lupain lo. Karena lo itu sahabat terbaik gue selama ini. Gue gak mau kehilangan sahabat gue lagi untuk yang kedua kalinya. Gue balik Raul, pamit Agam." Raul mengangguk. "Gue juga gak bakal lupa sama lo Gam. And sorry atas kelakuan gue selama ini ke lo. Satu hal lagi." Raul kembali berbicara. "Kita titip Berlian sama lo buat selama-lamanya," lanjutnya. "It's okay, dan untuk Berlian, tanpa kalian titipkan pun dia sudah menjadi milik gue, sepenuhnya." Jawab Agam dan lekas mengejar Berlian yang salah paham. Ada banyak skenario di banyak Agam untuk menjelaskan semuanya ke Berlian. Agam menggelengkan kepalanya begitu berlari keluar ruangan sudah tidak menampakkan Berlian. Sudah susah payah Agam membujuk dan meyakinkan Berlian malam itu. Dan sekarang hanya karena ulahnya sendiri Agam menghancurkan keyakinan Berlian. Saat itu, Berlian tengah menjenguk Neisa di rumah sakit karena tadi pas di kampus sahabatnya itu mendadak pingsan. Berlian tidak bisa membawa Neisa ke rumah sakit sebab ada kelas. Jadilah dia ke rumah sakit sore hari dan lanjut menemani sahabatnya sampai malam karena orang tua Neisa belum bisa menjaganya. Tipe orang tua yang lebih mementingkan pekerjaan dan bisnisnya dibanding nyawa anaknya sendiri. Tadi ketika orang tua Neisa datang, Berlian sudah pulang dan berpamitan, tiba-tiba suara yang sangat dia kenali terdengar sayup-sayup di telinganya. Di depan ruang kelas 3, Berlian melihat Agam dan Raul yang memasuki ruangan. Untuk membunuh rasa penasarannya, Berlian memutuskan ikut masuk meskipun tidak terlalu jelas apa yang mereka bicarakan. Akhirnya Berlian mencoba lebih mendekatkan dirinya. Namun, yang dia lihat justru pemandangan Agam yang seperti mencium Anjali. Bayangkan saja, melihat suaminya mencium ibu kandungnya sendiri membuat Berlian merinding sekaligus marah. Berlian juga merasa sedikit cemburu mungkin. Yang jelas Berlian kembali tidak yakin dengan perasaan Agam kepadanya. Berlian takut kalaupun Agam mencintainya Agam melihatnya sebagai sosok Anjali. Berlian sangat takut akan hal itu. Sekarang gadis dengan rambut ikalnya yang rare kuncir sebagian itu berjalan kesal sambil menghentakkan kakinya di trotoar rumah sakit. Matanya berkaca-kaca dan mengeluarkan air mata. Berlian tidak ingin menangis, namun sesuatu yang mendesak dalam dadanya membuatnya tidak bisa menahan. "Berlian!" panggil Agam keluar dari mobilnya. Untuk menyusul Berlian. Berlian mempercepat langkahnya, namun sayang langkah Agam jauh lebih lebar dan cepat sehingga dia bisa menggapai Berlian dengan mudah. "Ayo pulang, biar saya jelaskan di rumah," bujuk Agam. Tangannya menggenggam lembut kedua pundak Berlian. Matanya juga sibuk menatap wajah Berlian yang basah, meskipun mata Berlian tidak fokus entah menatap apa. "Ini juga mau pulang. Minggir gak?" Berlian ingin mendorong tubuh Agam. Bukannya menggeser tubuh besar Agam. Berlian justru merasa sakit di tangannya. "Pulangnya sama saya." Di mobil, bujuk Agam lagi dengan lembut. Tangan Agam juga merapikan helaian rambut Berlian yang menghalangi pipinya. Tak lupa ibu jari Agam mengusap belas air mata yang keluar dari mata indah milik istrinya. "Gak mau, Berlian mau naik ojek aja." Kekeh Berlian. "Saya mohon Berlian, jangan kekanakan begini. Pulang sama saya ya." Agam kembali membujuk. Sayang bujukannya membuat Berlian semakin marah. "Kekanakan? Berlian emang belum sedewasa Gamgam, Berlian juga belum sedewasa Tante Anjali itu. Tapi Berlian gak kekanakan ya? Berlian gak pernah ngambek ke Gamgam kalau urusnya sepele.
Tapi tadi, Berlian lihat Gamgam cium dia. Agam menggeleng. Oke maaf. Tapi saya gak cium dia Berlian. Sumpah demi apapun saya gak nyentuh dia sama sekali. Bohong? Udah Berlian mau pulang. Berlian kembali mendorong tubuh Agam. Namun kembali gagal. Saya gak bohong Berlian. Agam emangkup kedua pipi Berlian mencoba memfokuskan kedua matanya agar bertatapan. Lihat saya Berlian. Saya sama sekali tidak menyentuh perempuan itu. Melihat tatapan kesungguhan di mata Agam membuat Berlian mengalihkan pandangannya. Dia juga menelan ludahnya begitu Agam merengkuh tubuh kecilnya. Agam mengelus punggung Berlian yang kembali menangis di dada Agam. Agam mengusap kepala Berlian lembut. Maaf Berlian. Ayo, sekarang kita pulang. Biar saya ceritakan semuanya di rumah nanti. Berlian mendongak. Semuanya? Dimulai dari Om Suka sama Tante Anjali. Iya, semuanya. Berlian mengangguk, sekarang dia mau memasuki mobil Agam dan pulang ke rumah. Pokoknya Berlian mau tahu tentang masa lalu Agam. Semuanya tidak ada yang boleh ditutupi satupun. Kenapa kita ke apartemen? Tanya Berlian heran begitu melihat Agam membawanya ke apartemen miliknya dibanding ke rumah Mama Lara. Bahaya kalau saya bawa kamu pulang ke rumah dalam keadaan mata bengkak kayak gini, jawab Agam. Tadi sudah saya bilang sama Mama kalau kita menginap di apartemen, lanjutnya yang membuat Berlian melongo. Tapi Berlian gak bawa baju. Pulang ke rumah gak? Enak saja, Berlian belum mengganti pakaian sejak pagi ngampus tadi. Dia tidak bisa tidur memakai baju kotor. Pakai punya saya. Banyak di apartemen. Enggak bisa dong. Dalemannya juga harus ganti, ujar Berlian yang membuat Agam menoleh kemudian laki-laki dewasa itu terkekeh pelan. Pakai yang itu lagi aja, ucap Agam jenaka. Gak bisa. Udah kotor tahu, jawab Berlian. Bibirnya cemberut. Ya sudah, kita ke mall dulu buat beli dalaman. Berlian menepuk tangan Agam. Gak usah ke mall, di situ itu aja, tunjuknya ke toko pakaian kecil di pinggir jalan. Agam menghentikan mobilnya di depan sana. Tunggu, biar Berlian beli sendiri. Iya saya tungguin. Berlian hanya membutuhkan waktu 10 menit di toko itu. Sekarang dia sudah kembali membawa kantong kresek kecil di tangannya yang Agam sudah tahu kalau itu daleman. Udah. Berlian memasangkan kembali sabuk pengamannya begitu Agam melajukan mobilnya. Kenapa tadi gak sekalian beli baju juga ya? Gamgam, bisa balik lagi gak? Tanya Berlian. Gak bisa. Udah jauh ini. Gak apa-apa pakai punya saya aja. Banyak kok kaos di sana. Oke, jawabnya santai. Tidur sini, ajak Agam menepuk sisi kasur yang kosong di sebelahnya. Agam juga menahan tawanya ketika melihat istrinya. Berlian baru selesai mandi, kaos dan juga celana training Agam ternyata melahap habis tubuh Berlian. Kenapa senyum-senyum gitu? Tanya Berlian sinis. Ditambah lagi Berlian tidak nyaman dengan baju Agam di tubuhnya. Longgarnya minta ampun. Gak apa-apa. Sini tiduran, biar saya cerita. Tadi kan katanya mau denger cerita. Berlian mengangguk, dia lekas ikut merebahkan diri di samping Agam. Mungkin karena lumayan sering juga tidur satu kamar dengan Agam sejak jalan-jalan di Bandung waktu itu, Berlian jadi tidak terlalu kaku. Cerita cepetan, tagih Berlian. Dia sudah tidur nyaman menyamping menghadap Agam yang terlentang. Agam menarik napasnya pelan. Bingung juga harus menceritakan bagaimana sebab masa lalunya tergolong datar dan tidak menyenangkan. Tapi daripada Berlian salah paham, dia harus menceritakannya. Dulu saya pernah jadi ketua OSIS di SMP.
Dan ibu kamu Anjali merupakan salah satu peserta MPLS waktu itu, ucap Agam sebagai kalimat pembuka. Pertama kali saya lihat gadis secantik dia, semanis dia dan selucu dia. Agam menghentikan ucapannya untuk melihat raut wajah berlian yang sekarang begitu datar. Agam terkekeh tak kuat untuk tidak meraup wajah berlian. Ih, apaan sih? Lanjutin ceritanya, berlian gak bakalan motong, katanya. Iya, waktu itu saya gak tahu kalau gadis yang tengah dihukum berdiri di depan peserta MPLS karena lupa membawa name tag itu adiknya Raul. Makanya saya coba mendekatinya. Agam memejamkan matanya, mencoba mengingat masa itu. Anjali hampir pingsan. Saya yang menolongnya dan membawanya ke UKS. Di sana kami tak banyak bicara, namun karena seringnya kami bertemu dan mengobrol setelah masa pengenalan sekolah selesai, saya jadi semakin tertarik dengannya. Berlian kini melihat tatapan mata Agam yang tertuju padanya. Kamu tahu, mata Anjali dan kamu itu sama persis. Bening, berbinar, dan indah. Karena itu juga Mama memberikanmu nama Berlian. Agam menyentil lembut hidung berlian yang membuat si empu memandangnya sangar. Asal kamu tahu, waktu SMP saya sulit banget deket sama orang. Makanya di SMP saya hanya punya teman Raul dan Romi saja. Tapi Anjali dengan mudahnya bisa dekat dengan saya. Kalau gitu kenapa gak tembak langsung aja? Tanya berlian, sedikit sensi. Katanya tadi gak bakal motong. Itu nanya bukan motong, jawab berlian. Agam kembali terkekeh. Oke, kenapa gak ditembak? Mau sih, cuma waktu itu saya lagi gak pengen pacaran. Saya sibuk ngurus persiapan buat masuk SMA dan waktu itu juga sibuk bantu Mama di warung makan sekaligus belajar masak. Gak ada waktu buat pacaran. Mungkin karena itu juga Anjali tiba-tiba menghindar dan menghilang seolah lenyap di telan bumi. Saya tidak pernah lagi melihat dia. Meskipun begitu, anehnya saya gak bisa lupain Anjali. Kali ini volume Agam sedikit meredup. Tidak ada yang spesial di masa SMA saya. Sampai akhirnya Romi datang dan membawa kamu setelah hari perpisahan. Dia menitipkan kamu ke saya berlian. Bahkan tanpa berpamitan dulu sama kamu, jelasnya. Jadi, berlian ini anaknya Tante Anjali sama Om Romi. Mereka punya anak pas masih sekolah terus bukan dari ikatan pernikahan. Berarti aku ini anak har. Gak ada anak haram berlian. Kamu gak bersalah, yang salah itu mereka. Agam langsung menahan bibir berlian agar tidak berbicara lagi. Agam takut berlian merasa tidak diharapkan. Berlian gak apa-apa kok. Berlian udah terima diri berlian seluruhnya, ucap berlian. Matanya yang bening itu berkaca-kaca. Berlian cuma sedih bayangin Tante Anjali hamil berlian pas masih remaja. Gak kebayang sakitnya gimana. Berlian menyembunyikan wajahnya di dada Agam yang menyambutnya dengan sebuah pelukan. Benar, waktu itu berlian dilahirkan sampai membuat Anjali sakit hingga detik ini. Agam juga tidak bisa membayangkan apa saja yang Anjali jalani sampai sekarang. Kamu mau memaafkan mereka? Tanya Agam hati-hati. Agam tidak mau menceritakan kondisi Anjali ke berlian. Biarkan saja, itu menjadi urusan mereka. Berlian mengangguk. Iya, berlian maafkan. Cuma berlian tetap gak bisa kalau bertemu mereka. It's okay gak apa-apa. Kamu sudah punya saya dan Mama Lara. Agam mengusap lembut kepala berlian. Iya. Kalian berdua sudah lebih dari cukup. Tiba-tiba berlian menjauhkan wajahnya. Dia menelisik wajah Agam lebih lama. Tapi sekarang sudah gak cinta lagi sama Tante Anjali kan? Tanyanya. Agam tak menjawab langsung. Laki-laki justru melebarkan bibirnya dan mengecup bibir berlian sampai gadis itu tercengang. Gak, semenjak ada kamu di hidup saya.
Cuma kamu yang saya simpan di hati saya, Berlian. Cuma kamu dan Mama. Hanya kalian berdua yang ada di hati saya. Jawabnya kemudian menarik kembali Berlian agar tetap dalam pelukannya. Makasih. Mulai sekarang, Berlian mau coba terima Gam-Gam sebagai suami Berlian, ucapnya membuat Agam kian bahagia. Pelan-pelan saja. Saya bakal bantu kamu, bisiknya pelan. Berlian mengangguk kemudian keningnya berkerut ketika merasakan hal yang aneh pada pahanya. Gam-Gam. Agam bergumam, dia masih memejamkan matanya sambil memeluk Berlian. Ada yang bangun, bisik Berlian membuat Agam membuka matanya lebar-lebar. Ternyata Berlian merasakannya. Wajah Agam memerah bak kepiting rebus. Ini sungguh memalukan. Agam sulit sekali mengontrol yang satu ini. Biarin aja, jawab Agam sembari mencoba mengatur napasnya yang mulai tidak beraturan. Mau Berlian bantu? Tawaran mendadak Berlian membuat Agam menatap wajah istrinya. Bukan apa-apa. Kalimat barusan bagaikan bom yang meledak di telinganya. Beneran? Tanya Agam tidak percayanya. Pasalnya wajah Berlian saat ini tidak menunjukkan kalau dia hanya mengelabui Agam saja. Gadis itu terlihat yakin. Sangat yakin bahkan, meskipun ada sedikit ketakutan dalam netranya. Lain kali saja, balas Agam, dia takut Berlian syok karena belum siap. Malam ini. Atau enggak sama sekali. Tegas Berlian. Oke, malam ini. Gas. Balas Agam cepat. Dia langsung menyerbu bibir Berlian. Tak hanya itu, dari dulu Agam begitu penasaran dengan benda di balik kaosnya. Tangan Agam membawa kaos itu keluar dari tubuh Berlian. Menyisakan tubuh polos Berlian yang ternyata tidak mengenakan B*A membuat Agam tak bisa menahan diri lagi. Branya kekecilan, jadi Berlian gak pakai, gumamnya ketika melihat tatapan bertanya dari Agam. Gak apa-apa. Bagus. Ini milikku, desis Agam. Semua milik Berlian adalah milik Agam saat ini. Agam ingin malam ini adalah malam yang sempurna untuk mereka. Tidak boleh ada yang mengganggunya. Malam ini Berlian akan menjadi wanita seutuhnya. Untunglah Agam selalu membawa benda di minimarket lalu. Welcome Berlian, Agam siap beratraksi.